Kak Dinda. Akhirnya aku bisa ketemu sama kamu. Aduh. Siapa sorry namanya? Aku namanya Syakira. Oke, Syakira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi aku udah baca sekilas cerita yang kamu tulis di form. Nah, sekarang boleh nggak kamu ceritain lagi lebih detail tentang cerita kamu itu? Oke, jadi sebenarnya gini sih Kak, mungkin itu tentang kepercayaan diri aku gitu ya, yang sampai sekarang aku bangun dan terus bangun. Jadi mungkin selama waktu aku kecil tuh kan memang aku masih diatur sama orang tua gitu ya, apapun kata orang tua ya udah ngikut aja dan masih bodo amat gitu ya. Nah, memasuki SD nih Kak, di situ aku baru mulai melihat gitu orang-orang tuh seperti apa, orang-orang berkomen seperti apa gitu. Dan pada saat itu pun aku tuh sangat kurang merawat diri. Jadi aku sering main panas-panasan, terus pokoknya aku nggak peduli deh gitu ya sama penampilan aku gitu pada saat itu. Dan aku juga punya kekurangan, mata aku juga minus yang memang lumayan besar. Untuk saat ini minus mata aku juga udah 7. Jadi kacamata aku tuh super duper tebel banget Kak. Oh gitu. Iya. Itu tapi berarti udah dari SD kamu pakai kacamata? Iya, udah dari SD aku pakai kacamata. Jadi bener-bener aku kurang pede banget sih kalau pakai kacamata. Cantik kok. Gak. Tapi bukan berarti yang pakai kacamata itu jelek ya. Jadi aku di sini kenapa aku memutuskan untuk tidak memakai kacamata kalau keluar ya karena memang aku lebih percaya Nyaman. diri dengan ini, lebih nyaman dengan ini, kayak gitu sih. Nah, kalau dulu gimana cerita kamu waktu masih SD kan terbilang udah pakai kacamata sejak dini ya berarti kalau udah SD ya. Itu minus berapa? Waktu SD itu pertama kali tes udah -4. Oke, nah itu gimana tuh tanggapan dari teman-teman kamu? Ya, jadi mereka pada ini sih, pada ada yang ngetawain kayak, loh kok nggak cocok banget sih pakai kacamata, ya cupu banget kayak gitu. Ditambah lagi aku tuh punya anugerah nih dari Allah, aku punya gigi yang memang mungkin nggak semua orang punya, dan aku sempat dijulukin kayak kelinci karena gigi aku gigi kelinci gitu. Tapi ya alhamdulillahnya mama aku tuh selalu support aku, kata dia gak apa-apa kok, kamu cantik, kamu unik dengan gigi yang kamu punya, bahkan orang lain pengen seperti kamu tuh harus operasi dulu gitu loh. Jadi ya oke lah, aku mulai menerima diri aku di situ. Oke, nah terus dari SD ke SMP atau ke jenjang sekolah berikutnya ada komentar-komentar lain juga nggak? Pasti ada banget terus ya, karena aku di SD kurang merawat diri, waktu di SMP aku mulai ketemu lebih banyak lagi circle pertemanan gitu. Dan pada saat itu kalau misalnya kita mau masuk ke lingkungan mereka yang memang dikatakan famous gitu ya, primadona sekolah, ya itu harus cantik, standarnya tuh ya fisik gitu. Karena kalau misalnya kalian gak punya yang dikatakan cantik standar mereka tuh ya kita nggak bisa gabung sama mereka gitu loh. Bahkan di lirik pun enggak, mungkin kayaknya cowok-cowok juga ilfil gitu loh sama aku gitu sih. Kayak ya aku baru terpikirkan di situ sih untuk lebih merawat diri lagi. Oke, nah pada saat itu waktu banyak orang yang kasarnya mungkin mandang kamu seperti itu, apa yang kamu rasain? Yang pasti sih aku sempet ya ngerasa nggak percaya diri, karena setiap apapun yang aku pakai aku pikirkan kayak, duh komen orang-orang kayak gimana ya gitu. Terus kayak, duh aku pakai baju kayak gini kok kelihatan kayak gendut ya gitu. Dan mungkin karena badanku juga tinggi dan besar, jadi kan mungkin biar proporsional tuh Allah kasihnya seperti ini gitu. Tapi aku merasanya kok betis aku lebih besar dari orang-orang gitu, paha aku juga besar, aku nggak pernah pede kalau pakai yang ketat-ketat. Bahkan aku juga punya bulu kaki kayak cowok gitu loh. Aku tuh sebelumnya nggak pernah pede kalau misalnya pakai rok kayak di atas kaki kayak gini gitu, karena kok kakiku kayak cowok ya gitu, karena pasti semua orang tuh bakal notice ke situ. Bahkan aku sekarang sampai kayak awalnya tuh aku nggak mau waxing ya, karena takutnya makin banyak, tapi karena omongan orang-orang ya aku mau nggak mau ya udah deh, kayaknya aku mau ini aja gitu ya, aku waxing aja deh, aku beda deh, karena memang
ya aku nggak percaya diri karena itu gitu. Berarti karena omongan orang itu yang bikin kamu untuk sedikit banyak merubah penampilan kamu sekarang. Iya betul sih, ya berarti aku jadikan itu untuk motivasi diri aja sih. Oke. Nah, berarti setelah pengalaman kamu yang sebelumnya, itu kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa ketemu sama versi kamu yang dulu, kamu ngomong apa sama diri kamu? Ya aku nyesel banget sih pernah ngerasa nggak percaya diri ya, karena setiap orang tuh pasti punya keunikan dirinya masing-masing dan itu adalah potensi dirinya masing-masing gitu. Jadi aku menyesal di situ karena padahal yang pada saat itu aku pikirkan itu kekuranganku, ternyata itu kelebihanku untuk aku bisa kembangkan sampai sekarang gitu. Gitu sih Kak. Nah, bener banget itu. Jadi sebenarnya kadang kita tuh kayak insecure sendiri sama diri kita, padahal sebenarnya banyak banget hal-hal yang kita bisa lakuin dengan yang kita bilang kekurangan itu ternyata kelebihan. Betul. Nah, terus kalau menurut kamu nih, apakah cantik itu harus yang kulit putih? Tidak sih, karena cantik itu dimana kita bisa menghargai proses perawatan diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa nyaman dengan diri kita, bisa damai dengan diri kita, dengan merawat diri kita lebih cantik lagi dan kita merasa diri kita cantik, otomatis orang di sekitar kita juga bakal ngerasa vibes-nya tuh sama gitu loh. Benar. Jadi kayak kita ngerasa cantik nih, pede, ya pasti orang lain juga bakal ngerasa, oh cantik ya kayak gitu. Itu ngaruh juga Iya, sih. benar. Jadi ya menurut aku ya jangan insecure sih. Marilah bersyukur. Karena vibes-nya jadi terpancar gitu ya. Betul. Nah, berarti kan sekarang kamu udah accept sama diri kamu yang sekarang. Nah, kalau misalnya ada lagi orang-orang yang mungkin ngomongin kamu tentang fisik lagi, jadi bikin kamu flashback ke dulu lagi, itu gimana respon kamu? Respon aku sih sekarang kayak udah bisa lebih menerima ya, karena aku ngerasa toh diri aku di titik yang sekarang aku udah lebih baik gitu. Toh aku sekarang udah berproses. Mungkin aku cuman butuh waktu lagi untuk nyampe ke proses itu yang mereka pengen gitu, tapi aku nggak tergantung sama omongan mereka sih. Aku lebih fokus sama diri aku sendiri aja, dan aku ya yang baik aku ambil, yang jelek aku buang aja. Yes, benar banget. Oke, terus sekarang beauty standard menurut kamu itu apa sih sebenarnya? Setelah Beauty kamu melewati standard. ini semua. Kalau menurut aku sih, beauty standard menurut aku kita harus bisa lebih percaya diri sama diri kita sendiri, menggali potensi kita tuh sebenarnya di mana, dan gak usah mikirin omongan orang gitu loh. Kayak apapun yang mau kamu lakukan, lakukan aja gitu. Selagi itu yang terbaik untuk kamu dan memang baik untuk diri kamu, sehat untuk diri kamu, sehat baik itu mental maupun fisik, ya itu udah cantik sih menurut aku. Benar banget. Sekarang kamu boleh minum dulu. Makasih ya Syakira udah cerita-cerita. Dan bener banget, kecantikan itu nggak yang harus kulit putih lah, atau dia yang matanya proporsional dan lain-lain. Karena sebenarnya perbedaan itu membuat kita semua jadinya unik dan saling mengisi gitu ya. Betul banget. Makasih udah hadir di sini, udah cerita kamu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih banyak Kak Dinda udah dengerin cerita aku. Iya.